Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra ramadhana syahra siyam wa syahra al-qiyam wa syahra al-'irfan wa syahra it'amit ta'am wa syahra al-ghufran wa syahra al-'irfan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi anzala al-furqan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil anam. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulan yang paling mulia, bulan yang dimana diwajibkan di dalamnya berpuasa, bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran, bulan dimana amalan kita dilipat gandakan. Yang wajib dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat, yang sunnah disejajarkan dengan amalan yang wajib. Dan pada bulan Ramadan ada suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Al-Qadar. Pada bulan ini merupakan satu bulan kemenangan bagi umat Islam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setiap datang awal Ramadan, Rasulullah mengingatkan. Dalam sebuah hadisnya beliau pernah berbicara, berkhutbah, qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kamu sekalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan penuh keberkahan. Faradallahu fihi siyam, Allah mewajibkan di dalam bulan Ramadan ini puasa. Futihat abwabul jannah, semua pintu surga dibuka lebar. Wa ghulliqat abwabul jahim, pintu neraka jahim semuanya ditutup. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan semuanya dibelenggu. Fihi lailatun khairum min alfi syahr, di dalam bulan Ramadan terdapat suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Faman hurima khairaha faqad hurim, barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan malam itu, sungguh dia adalah manusia yang merugi. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ujian yang berat pada tahun 10 kenabian, di mana Siti Khadijah meninggal, kemudian pamannya Abu Thalib meninggal, umat Islam mulai ditindas. Kemudian Allah memberikan sebuah solusi, yaitu dengan Isra Mi'raj. Dalam Isra Mi'raj itulah kemudian umat Islam diberi solusi pertama, yaitu sholat. Kemudian datang bulan berikutnya, yaitu bulan Ramadan. Pada tahun 2 Hijrah, Rasulullah diwajibkan berpuasa bersama umat Islam. Di mana bulan Ramadan ini bulan yang merupakan juga untaian daripada solusi menghadapi problematika kehidupan yang sangat banyak. Maka perlu banyak sholat dan perlu dengan mengisi bulan Ramadan. Oleh sebab itu, sahabat menanti Ramadan 6 bulan sebelumnya. Dan para sahabat setelah bulan Ramadan terpengaruh ibadahnya seperti bulan Ramadan. Yang biasanya tidak sholat jamaah isya, sholat jamaah isya 6 bulan berikutnya, sehingga setahun seakan-akan seluruhnya bulan Ramadan. 6 bulan menanti Ramadan,
semangatnya untuk menyiapkan mengisi Ramadan, dan 6 bulan berikutnya setelah Ramadan dipengaruhi oleh nuansa dan ibadah semangat di bulan Ramadan. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa Allah mewajibkan di dalamnya puasa. Maka barang siapa yang tidak ada udzur kemudian tidak puasa, maka Allah tidak boleh, maka Allah tidak akan menerima. Udzurnya itu artinya kalau dia mengganti satu hari yang dia tidak puasa karena bukan udzur, maka walaupun puasa 1 tahun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan ini Allah memberikan hidangan yang luar biasa. Selain adanya puasa, juga diturunkannya Al-Quran. Di situ umat Islam dengan puasa diharapkan mendapatkan banyak hal. Yang dicari oleh kita bagi umat Islam apa? Sebenarnya adalah surga. Maka apa yang dibaca? Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa a'udzubika min sakhatika wan nar. 4 hal yang paling dibutuhkan oleh kita selalu diucapkan. Pertama, syahadat tauhid yang kokoh, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian setelah itu ampunan dari Allah, astagfirullah. Kemudian minta surga, kemudian dijauhkan dari neraka. 4 hal yang selalu diminta. Dan bulan Ramadan ini intinya untuk mendapatkan itu seluruhnya. Maka ada 3 sarana ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa sebulan penuh tidak ada yang cowong satupun, dengan imanan wahtisaban, mengimani kewajiban puasa dan menanti pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya. Puasa Ramadan penuh. Yang kedua, sarana ampunan dari Allah, man qama ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyam Ramadan, salat tarawih sebulan penuh di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosanya yang lalu bila imanan wahtisaban, iman terhadap kesunahan itu dan juga meyakini akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sarana yang ketiga untuk mendapatkan ampunan, man qama lailatul qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat qiyam pada malam Al-Qadar dengan imanan wahtisaban, maka akan diampuni semua dosanya yang telah lalu. Kesempatan untuk mendapatkan ampunan. Kemudian diberi kesempatan yang lain, bahwa ketika kita puasa, di antara keutamaannya puasa di bulan Ramadan berbeda dengan puasa di luar bulan Ramadan. Orang yang puasa di bulan Ramadan sejak dari fajar terbit, kita sahur, kemudian fajar terbit, sampai terbenam matahari ketika kita berbuka, malaikat senantiasa memintakan ampunan untuk orang yang berpuasa. Maka sungguh kita terlalu ketika sedang berpuasa, sedang dimintakan ampunan oleh para malaikat, kemudian kitanya membuang-buang waktu yang sia-sia. Bukan untuk zikir, bukan untuk tilawah, bukan untuk istighfar. Sehingga malaikat mungkin agak jengkel, sudah dimintakan ampunan, oh orangnya kok melek gak karuan, melotot gak karuan, matanya, mulutnya tidak untuk zikir, tidak untuk beribadah kepada Allah. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian kesempatan yang indah, untaian dari Al-Quran, dari ayat 183, 184, 185, indah sekali, sampai 187. Kita diharapkan bahwa
puasanya benar-benar puasa yang benar, yang menghasilkan ketakwaan. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah, namanya Abu Umamah. Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilul jannah. Beritahukan kepadaku suatu amalan, suatu perbuatan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaika bisyam. Dalam satu riwayat, alaika bisawm, kamu wajib puasa. Fa innahu la adlalah. Dalam hadis lain, fa innahu la mathilalah. Dalam hadis lain, fa innahu la mithlalah. Artinya sama. Kamu wajib puasa karena puasa itu tiada tandingannya. Mengapa tiada tandingannya? Satu, tiada tandingannya dalam pahala. Pahalanya tak terbatas kalau orang puasanya benar. Maka Bapak Ibu sekalian, kita puasa serius, jangan sedang ibadah tapi kemudian bermaksiat. Mulutnya beribadah, matanya beribadah, otaknya beribadah, pendengarannya ibadah, semuanya beribadah. Karena apa? Luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, kullu amal ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzibihi. Semua amalan anak cucu Adam itu baginya kecuali puasa. Puasa itu milikku. Bayangkan, ada amalan, perbuatan, ibadah yang disandarkan kepada Allah. As-shaumu li, kata Allah. Puasa itu milikku. Wa ana ajzibihi. Fa innahu li wa ana ajbi. Aku yang akan langsung membalasnya. Sehingga para ulama sering menafsirkan, saking besarnya pahala puasa itu sulit untuk dihitung. Karena apa? Puasa itu adalah kesabaran, dan orang yang sabar, Bapak Ibu yang saya muliakan, dikatakan di dalam Al-Qur'an, innama yuwaffas-sabiruna ajruhum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang bersabar itu pahalanya akan ditunaikan tanpa batas. Maka orang puasa sabar betul. Idza kana shaumu yaum ahadikum. Seandainya Anda, salah seorang dari kamu sekalian itu berpuasa, fala yarfuth, maka jangan omong kotor. Wala yaskhab, jangan berteriak-teriak. Bahkan kain sabahu ahadun au qatalu ahun falyaqul inni shaim, inni shaim. Kalau ada yang menghina, kalau ada yang menjak berantem, katakan saya sedang puasa. Saya saking sabarnya, maka orang puasa seperti ini tidak marah-marah, tidak ngambek, tidak dendam, tidak ada kedengkian. Manusia seperti itu, masya Allah, akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Itu puasa. Nah, untuk mendapatkan satu optimalisasi dan maksimalisasi Ramadan tahun sekarang, karena boleh jadi kita tahun yang akan datang boleh jadi tidak akan menemui lagi Ramadan, untuk menggapai ampunan, untuk menggapai pahala yang besar, untuk menggapai Lailatul Qadar, untuk menggapai berbagai macam keutamaan Ramadan, maka Allah memberikan hidangan besar. Rasulullah memberikan contoh mengisi Ramadan sebulan penuh. Puasanya dilakukan dengan benar, cepat untuk berbuka, sahurnya diperlambat, kira-kira 3 rakaat lagi menjelang subuh baru selesai sahur. Kemudian senantiasa mengisi waktunya untuk zikir, untuk istighfar, untuk doa. Karena untayan ayat berkaitan dengan puasa itu ayat 100 itu jelas sekali. Dari 183 itu perintah untuk puasa, diwajibkan puasa. Kemudian berikutnya diharuskan banyak ilmu, berikutnya banyak syukur. Kemudian berikutnya setelah diturunkannya Al-Quran, disuruh untuk banyak doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun.
Yang ini doa dikaitkan dengan turun Quran, dikaitkan dengan Ramadan, dikaitkan dengan puasa. Orang yang berpuasa diharapkan banyak ngisi. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kita banyak problem. Mungkin problem ekonomi, mungkin kesulitan-kesulitan dalam kehidupan, mungkin kesulitan dalam bidang agama, kehidupan agama yang kurang baik boleh jadi terjadi. Masa depan kita tidak menentu, tidak arahnya bukan menuju kebaikan, tapi seakan-akan tambah rumit. Apalagi ketika MEA terjadi, masyarakat ekonomi ASEAN terjadi, maka orang-orang asing bisa terjun ke sini, kemudian bisa menggeser orang-orang yang kerja kita di Indonesia. Kalau ada rencana 10 juta orang Cina akan diturunkan ke Indonesia, maka masa depan kita akan berat. Oleh sebab itu, kalau kita tidak menggunakan Ramadan ini untuk memohon banyak kepada Allah, kita akan rugi. Itu satu. Untuk ekonomi kita, untuk masa depan anak kita, untuk masa depan cucu kita, untuk masa depan turunan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah kemaksiatan yang semakin merajalela, sampai kemaksiatan masuk ke dalam mungkin HP kita, di TV kita, di internet kita, di jalan-jalan. Godaannya sangat berat. Apakah kemudian kita mau membiasakan kita ini diam saja, hanya menjadi orang-orang yang egois? Kalau berdoa hanya untuk dirinya, berdoa untuk dirinya ingin kaya, dirinya ingin diampuni. Jarang sekali orang Islam yang ingat bahwa dia akan punya turunan. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau kita pergi ke Mekah, kita tahu mengapa di Mekah itu banyak buah-buahan. Itu sebenarnya ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu Nabi Ibrahim mendoakan. Kalau seandainya kita mendapatkan seorang Rasul yang hebat luar biasa, kita mendapatkan Nabi Muhammad SAW. Itu ratusan tahun sebelumnya Nabi Ibrahim berdoa. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatik. Ya Allah, bangkitkan dari mereka seorang rasul. Itu yang minta Nabi Ibrahim. Sehingga beliau sering mengatakan bahwa saya ini adalah doanya Nabi Ibrahim. Nah, apa yang kita berikan untuk anak cucu kita? Boleh jadi apakah 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, sampai 100 tahun akan datang. Apa yang diinvestasikan kita untuk anak cucu kita? Doa. Ketika bulan Ramadan tiba, kemudian tidak mengoptimalkan doa, banyak nonton TV, banyak ngobrol, banyak hal-hal yang tidak ada manfaatnya dilakukan. Na'udzubillah min dzalik. Sungguh manusia-manusia yang boleh dianggap kurang mengerti. Kalau ada kesempatan untuk mendapatkan untung besar, kemudian dia tenang-tenang saja, biar sajalah orang lain saja. Itu adalah manusia dungu. Ketika Ramadan tiba, semua orang ramai, orang bersedekah banyak, orang sholat ramai. Nah, model kita, hari pertama penuh. Kalau ingin mendapatkan ampunan, sudah disampaikan di depan, mangqoma ramadhana imanan wahtiman. Barang siapa yang tarawih sebulan penuh, bukan hari pertama. Masyaallah muslimin wa zumratul muslimat rahimakumullah. Harus digunakan. Apalagi di hari-hari terakhir kelak. 10 hari terakhir, jangan sampai kemudian bukannya di masjid ramenya, bukannya zikir di masjid, tilawatul Quran di masjid, malah kemudian yang rame mall adalah manusia-manusia yang gak ngerti problemnya sangat banyak, ujiannya sangat banyak, kemiskinannya sangat banyak, tetapi di kesempatan yang mahal di bulan Ramadan, di mana ketika kita berpuasa doanya mustajab. Apalagi menjelang kita berbuka, doanya sangat mustajab. Kemudian diabaikan begitu saja. Manusia-manusia yang tidak faham
bahwa kita ini diperintah untuk memaksimalkan bulan Ramadan. Masyaallah muslimin azumurtal rahmatullah. Apa yang dilakukan Rasulullah di bulan Ramadan? Pertama, saum. Yang kedua, tilawatul Quran. Kata Imam Az-Zuhri, tidak ada suatu amalan yang lebih afdol selain Ramadan, selain puasa di bulan Ramadan, yaitu tilawatul Quran. Tilawatul Quran. Maka diturunkannya di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, qiyam Ramadan, salat tarawihnya itu sendiri. Seandainya ada yang berhalangan, entah karena kerja jadi sopir atau jadi sehingga tidak bisa tarawih berjamaah, hendaklah melaksanakannya di rumahnya atau di masjid yang mungkin setelah kerja. Jangan sampai ditinggalkan kalau ingin mendapatkan ampunan Ramadan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah, Rasulullah menanti Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar sifatnya tidak diberitahu kapan tibanya, maka Rasulullah senantiasa menanti tiap malam. Dari jam 2, sepertiga malam terakhir sampai subuh menanti Lailatul Qadar. Layak bagi kita mungkin cepat tidur setelah tarawih, kemudian langsung tidur, kemudian setelah itu kita bangun jam 2 hanya untuk zikir, untuk tilawatul Quran, untuk berdoa. Ingat, anak kita masa yang akan datang yang merupakan investasi kita, apakah tidak kita doakan? Maka orang ahli sorga itu senantiasa doanya, ahli sorga yang masih hidup, artinya orang ahli sorga di dunia, doanya itu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Lihat di situ kata-katanya, hablana min azwajina, berikan dari kepada kami istri-istri, karena kami banyak, wa dzurriyyatnya, dan turunan-turunan yang qurrata a'yun, yang bisa menjadi cenderamata yang senang, menyenangkan. Bukan sekedar itu, waj'alna lil muttaqina imama, ya Allah jadikan kami ini menjadi pemimpin bagi orang-orang muttaqin, bukan makmum. Disuruhnya jadi pemimpin, didoakan agar anak cucu kita jadi pemimpin bagi orang-orang muttaqin. Jangan sampai kita ini egois, diri sendiri dipikirkan, enak dirinya, masa kemudian tidak ingat bahwa kita punya anak cucu. Kalau kita sayang kepada anak cucu kita, kita senantiasa rajin beribadah. Kalau kita senang agar anak cucu kita jadi soleh, kita senantiasa mendoakan mereka, banyak istighfar, banyak sedekah, banyak menjadikan contoh. Berikutnya yang dilakukan Rasulullah adalah senantiasa sedekah. Sedekahnya di bulan Ramadan luar biasa, karena Rasulullah hakikatnya kaya. Waktu perang Hunain saja itu mendapatkan dari pampasan perang lebih dari 8.000 ekor kambing. Dan itu seperlima itu milik Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah tidak kaya, karena semuanya bagiannya disedekahkan semuanya, sehingga pada bulan Ramadan sedekahnya seperti angin yang berhembus sepoi-poi basah, terus menerus, sehingga tidak ada apa-apa setelah itu. Itu Rasulullah SAW. Padahal kaya karena tadi banyak sekali bagian dari pampasan perang itu, seperlima adalah untuk Rasul. Bapak-bapak dan ibu sekalian dimuliakan Allah. Kemudian yang dilakukan Rasulullah di bulan Ramadan adalah memperkokoh istighfar dan taubat, memperbanyak, sehingga kata-kata yang kita bacakan tadi jangan sampai lupa itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Setiap malam, apalagi menjelang sahur, menjelang subuh. Menjelang subuh yang paling bagus bagi orang ahli sorga adalah istighfar. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Ciri ahli surga yang mereka adalah penduduk surga, orang-orang muttaqin, selain mereka berbuat ihsan, selain senantiasa infak, tetapi waktu sahur istighfar.
Allahumma innaka afun. Itu macam bentuk minta ampun kepada Allah. Dan ketika menanti Lailatul Qadar itu yang diperintahkan kepada Siti Aisyah oleh Rasulullah untuk membaca itu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Walaupun ibu-ibu sambil masak menyiapkan untuk berbukber sahur, tetapi yang dibaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita sudah cerdas. Insya Allah hal-hal yang kurang manfaat selama Ramadan harus ditinggalkan. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di antara amalan lain yang dilakukan Rasulullah di bulan Ramadan untuk mencapai maksimalnya Ramadan yaitu zakat fitrah. Kemudian bagi orang yang memang mampu berdakwah, yang mampu mendapatkan pengajian, ingin mengikuti pengajian semaksimal mungkin, itu adalah kesempatan yang baik. Tapi tidak boleh lupa bahwa selama Ramadan kita harus juga malam hari itu dengan keluarga dalam kondisi yang sangat kondusif, sehingga ayat 187 dari surat Al-Baqarah yang untayan tentang Ramadan itu berbicara tentang tidak ada dosanya pada malam itu untuk berasyik maksuk antara seorang suami dan istri. Mengapa? Karena itu adalah merupakan sedekah di bulan Ramadan juga. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, sampai disebut, dibahas di situ, sehingga disebutkan antum libasul lakum wa antum libasul lahum. Ya, itu disebutkan bahwa kamu sekalian adalah merupakan pakaian yang menutupi untuk istri, dan istri merupakan pakaian untuk suami. Pakaian adalah untuk tempat yang hangat, untuk menutupi aib. Pakaian itu menutupi aib. Pakaian itu juga untuk kehangatan, supaya tidak kena nyamuk dan seterusnya. Itu perlunya suami istri. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itu inti-inti yang dilakukan Rasulullah SAW untuk memaksimalkan mendapatkan tujuan dari Ramadan, yaitu mendapatkan ampunan, mendapatkan surga, mengokohkan akidah, mengokohkan iman, kemudian kita dijauhkan dari neraka. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini serius kita lakukan yang minimal 3 tadi, puasanya maksimal, tilawahnya maksimal, qiyam Ramadannya maksimal sebulan penuh. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.